Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dan khair. Alhamdulillah. Hmm. Hutan Chinese New Year. Ustaz, nak tanya, bila Ustaz siapa tanya kita apa khabar, kita cakap Alhamdulillah, ala kulli hal. Ada yang saya dengar kata bila kata ala kulli hal tu maknanya kita tak sakit apa-apa. Bukan. Kan? Kalau kita ditanya apa kabar dan kita dalam keadaan baik, tak ada masalah lah. Jawabannya Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau kita dalam keadaan kurang baik, sakit ke, masalah ke, kita kata Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi katalah kita kalau buat satu aja. kita mesej kawan, katalah Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu makna kurang baik itu. Sakit kot atau ada masalah ke. Jadi kalau Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, itu makna baik. Maknanya masih boleh makan dan ada makanan. Binik matihi ya Ustaz, binik matihi. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya menjadi sempurnalah segala kebaikan. Kalau itu jawabannya, mana orang itu masih boleh makan dan ada makanan. Kalau Alhamdulillah ala kulli hal, itu maknanya dia boleh makan tapi tak ada makanan. Atau mungkin kalau jawab Alhamdulillah ala kulli hal, dia ada makanan tapi tak boleh makan. Maksudnya, dalam keadaan apapun kita, susah ke, senang ke, sehat ke, sakit ke, dapat barang, hilang barang, kita tetap wajib memuji Allah. Itu maksudnya. Itu dalam suara dan kita Alhamdulillah. Hanya kalau kita dapat kesenangan, kita memuji Allah karena kita tahu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kan kesenangan. Tapi bila Allah bagi kita sakit, kita puji Allah, kebaikan Allah, tapi mungkin kita belum tahu di mana kebaikan yang Allah berikan pada kita di sebalik sakit. Kan susah. Nah, melihat kebaikan di sebalik sakit itu susah. Tapi kalau nak melihat kebaikan di sebalik kesehatan itu senang. Jadi seakan kita kata, Ya Allah, apapun yang kau berikan pada kami tak memuji Engkau, Ya Allah, walaupun kami belum tahu apa kebaikan sebalik. Tapi kami yakin ada. Itulah maksudnya. Ala kulli hal. Okey, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita yang telah kita mulakan minggu lepas, yang kita berikan tajuk Al-Baqiyatus Shalihat, yang kita pilih pendapat yang mengatakan Al-Baqiyatus Shalihat itu yakni ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. Kita pilih yang itu. Bukan maknanya yang lain salah ya. Sebab daripada apa yang kita pelajari minggu lepas, makna al-baqiyatus sholihatu yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 46, ulama bermacam-macam pendapatnya. Ya. Ada yang katakan solat 5 waktu,
ada yang mengatakan semua amal soleh, tak kira perbuatan atau amalan atau idea apa sajalah. Hanya jumhur ulama, majoriti ulama berpendapat bahawa al-baqiyatus solihat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46 itu bermaksud kalimah-kalimah thayyibah, yakni subhanallah wa bihamd, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita pelajari sama. Seperti hadis Nabi mendapatkan pesanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Mi'raj, hadis yang Nabi suruh kita menyediakan junnah, berdinding diri daripada api neraka, itu yang telah kita pelajari sama. Baik, ya mas sekalian, sebagaimana pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, setelah kita tahu apa yang dimaksudkan al-baqiyatus shalihat menurut jumhur, sekarang kita akan pelajari rahsia daripada kalimat thayyibah tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui, agar bila kita membacanya bukan hanya membaca, mementingkan bilangan atau jumlah kuantiti, tapi kita ingin meningkatkan kualiti kita. Maksudnya, bila kita mengucapkan kalimah subhanallah umpamanya, ia tidak hanya di bibir, tapi betul-betul message yang ada, makna sebenar yang ada dalam kalimah subhanallah itu betul-betul meresap dalam hati kita dan dalam jiwa kita dan memberi kesan dalam hidup kita. Itu yang kita nak pelajari, yang itu. Makna sebenar dalam kalimah subhanallah, supaya bila kita membacanya dapat meresap dalam hati kita, dalam sebati dengan jiwa kita, sehingga memberi kesan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena bila hati seseorang itu sudah dipenuhi makna la ilaha illallah, makna subhanallah, maksud saya subhanallah, insya-Allah ia akan memberikan manfaat yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat besar. Mari kita pelajari sama dan tolong dilihat dari notanya. Saya yakin semuanya sudah mendapatkan nota tersebut. Saya bacakan dahulu. Asraru subhanallah. Kita baca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat 44. Okay. Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum
Innahu kana haliman ghafura. Yang maksudnya, tusabbihu sentiasa bertasbih atau menyucikan. Makna tasbih nanti kita akan pelajari dan juga hakikatnya. Lahu baginya, ya Allah, as-samawatu sab'u oleh 7 lapis langit. Wal ardu dan bumi. Waman dan siapa yang fihinna di dalamnya. 7 lapis langit dan bumi beserta penghuninya sentiasa bertasbih kepada Allah. Daripada Allah. Man merujuk kepada makhluk yang berakal. Man itu merujuk pada makhluk Allah yang berakal. Semua bertasbih. Bagaimana pula makhluk yang tidak berakal? Seperti benda-benda yang kita katakan benda mati. Gunung ganang, pasir, batu, pokok umpamanya. Jadi makhluk yang hidup, makhluk hidup maksudnya. Bagaimana makhluk yang kita kata mati? Wa im min syai'in. Dan tidak ada satu pun. Dan tidak ada sesuatu pun. Illa, kecuali, yusabbihu, dia sentiasa bertasbih, bihamdihi, dengan memujinya. Masya Allah. Makhluk hidup, bumi langit beserta penghuninya yang terdiri daripada makhluk hidup, man, dan juga 7 lapis langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, batu-batu ke pasir ke air ke apa saja, semuanya bertasbih memuji Allah. Bermakna tidak ada ciptaan Allah, sama ada yang hidup atau yang mati, yang kita kata berakal atau yang tak berakal, yang kita nampak atau yang tak nampak, melainkan semuanya bertasbih. Bertasbih. Ini kata Allah, tidak ada yang tidak bertasbih. Semuanya. Bermakna tasbih adalah ibadah yang paling basic, ibadah yang mesti dilakukan oleh setiap makhluk. Zakat itu kita je zaman sekarang yang disuruh. Ya. Puasa itu hanya kita yang disuruh. Pergi haji hanya manusia je yang diwajibkan. Pokok tidak wajib haji. Lembu tidak wajib haji. Berbakti pada mak bapak hanya kita aja yang diwajibkan. Apakah batu kerikil anak batu wajib berbakti pada mak batu? Tak juga. Tetapi bila sebut tasbih, tidak ada yang terkecuali. Ini kelebihan tasbih. Semua makhluk. Hanya sahaja, walakin dan tetapi, la tafqahuna tasbihahum. Kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Hanya saja kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Bukan bermakna mereka tidak tasbih. Bukan bermakna batu tidak bertasbih pada Allah. Hanya kerana kita tidak dapat memahami tasbih batu, sehingga kita fikir batu tidak bertasbih.
Jangan hanya kerana kita tidak dapat memahami, mengerti, mendengar apalagi tasbihnya pasir, tasbihnya air, kemudian kita kata, semua itu tidak bertasbih. Tidak. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah itu adalah dia Maha Halim, penyantun, lagi Maha Pengampun. Masya Allah. Faham ya? Di sini kesimpulan, saya tidak ingin mentafsirkan ayat ini. Saya hanya ingin ayat jam sekarang menjadikan ayat ini sebagai panduan kita. Kita dapat poin penting pertama, bahawa tasbih itu adalah ibadah yang dilakukan oleh semua makhluk Allah. Saya ulangi. Tasbih itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh makhluk Allah tanpa kecuali. Yang hidup, yang mati, yang berakal, yang tak berakal. Tanpa kecuali. Semuanya bertasbih. Itu poin yang terpenting. Ini menunjukkan bahwa tasbih itu adalah ibadah yang sangat-sangat agung. Yang sangat-sangat agung. Betapa tidak seluruh makhluk Allah bertasbih kepada Allah tanpa kecuali bagi menzahirkan kehambaannya. Bagi menzahirkan kesedaran mereka bahawa mereka ini dikuasai. Mereka ini dicipta. Kalaupun mereka ini bergerak, mereka ini digerakkan. Kalau mereka ini punya kekuatan, mereka itu diberi kekuatan. Sehingga semua makhluk ini hakikatnya menjadi objek, bukan menjadi subjek. Subjeknya, pelakunya hanya dia, Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini menjadi objek maf'ul bih. Saya bercakap bukan sebab saya sihat, karena ada yang menghendaki saya boleh bercakap. Saya bergerak ya kerana ada kuasa yang memberikan saya tenaga untuk bergerak. Jika kita menyedari semua ini, maka sudah selayaknya kita menzahirkan kehambaan kita di hadapan Dia sahaja. So tasbih itu satu di antara, karena seluruh alam ini bertasbih, satu di antaranya yakni tasbih, yakni cara yang Allah ajarkan kepada makhluknya untuk menzahirkan kehambaan dirinya di hadapan Dia satu-satunya yang mencipta. Karena ia hamba dan menzahirkan kehambaannya, sekarang apa yang boleh dilakukan oleh hamba? Tak ada kan? Karena kalau nak gerakkan jari pun atas pertolongannya. Yang keduanya, bila kita ni hamba dan kita dikuasai, bukan menguasai, kita jadi objek dan bukan jadi subjek. Lalu apa kita punya hak untuk kata tidak bila disuruh olehnya? Kita tak ada hak untuk kata tidak bila Dia menyuruh kita melakukan perbuatan. Kita tak ada hak untuk kata nanti dulu bila Dia suruh kita buat sekarang.
Kita tak ada hak untuk bertanya, kenapa engkau ya Allah buat ini kepada diriku? Orang yang menyadari, mengerti benar makna tasbih, dia tidak akan pernah bertanya kepada Allah, kenapa engkau buat ini? Kenapa engkau tak buat itu? Pasal apa aku begini? Tidak seperti itu. Kenapa dia tak pernah menyoal Allah? Keyakinannya kepada Allah bahawa dia maha sempurna tidak akan terganggu, tidak akan berkurang, walaupun apa yang Allah berikan kepadanya tidak sebagaimana yang diharapkan. Ke sana nanti. Arah kajian kita ke sana. Sebab, saya ulangi sekali, kita bukan sedang nak belajar baca tasbih berapa kali. Bukan, itu sudah lepas. Baca tasbih macam mana yang elok subhanallah ke atau subhanallahil azim, itu sudah lepas. Itu peraturan syarak. Sekarang kita tidak bicara tentang peraturan syariatnya. Itu sudah lepas dan mungkin jemaah boleh sudah tahu semuanya. Kita tidak belajar tentang bagaimana mengucapkannya subhanallah ke subhanallah. Sin tu macam mana, ba tu macam mana, qalqalah sughra ke kubra, itu sudah lepas. Itu tanya ustaz tajwid. Yang kita nak pelajari ini pada intinya. Apa kesan yang sepatutnya ada dalam diri kita yang nanti akan mencorakkan kehidupan kita, kesan daripada ucapan subhanallah itu. Karena tasbih adalah ibadah yang paling azam. Sehingga saya tadi, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang tidak melakukannya. Sana ya nanti itu. Jadi jamaah nanti jangan tanya saya berapa kali ya bila bertasbih. Kalau lepas salat berapa kali ya? Kalau pagi berapa kali? Tasbih pakai tangan atau pakai yang itu alat itu, counter itu, ya itu sudah lepas itu. Itu bab syariat ya mas sekalian ya. Pelajaran kita bukan bab itu, kita terus kepada yang al-ihsannya. Ihsannya. Jamaah sudah tahu yang selalu kita belajar, sebenarnya yani kepada yang itu. Baik, saya bacakan dalam notanya berikutnya. Waradat hadhil lafdhu fil Qur'anil Karim tis'in wa sab'ah di marrah bimustaqatiha al-mukhtalifah. Waradat datang hadhil lafdhah, lafaz ini, kalimah subhanallah, ini ada di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 97 kali. Bimustaqatihal mukhtalifah. Dengan bentuknya yang bermacam-macam. Mungkin subhanahu, mungkin subhanaka, mungkin sabbaha, mungkin sabbih, mungkin yusabbihu, begitulah. Mungkin subhanallah. Diulang-ulang sebanyak 97 kali. Ini tentu pengulangan yang tidak sedikit. Sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kalimah ini. Saya bacakan dahulu. Kalimatut tasbihi, kalimah tasbih yang Islam ajarkan yakni kalimah subhanallah. Dua patah kata, subhana dan Allah. Tatadammanu aslan aziman.
mengandungi. Tadhaman itu mengandungi. Mengandung nanti hamil pula. Aslan aziman, satu dasar. Aslun itu dasar. Aziman yang agung. Min usulit tauhid, daripada dasar-dasar tauhid. Kalimah subhanallah, kalimah yang berisikan, yang kandungannya mengandungi asal, dasar yang agung daripada dasar-dasar akidah tauhid. Kalau itu bukan perkara remeh. Sehingga mengucapkannya nanti tidak boleh asal mengucapkannya. Karena kita ucapkan ini dasar yang agung daripada dasar-dasar akidah, landasan-landasan akidah tauhid. Waruknan asasiyan, dan ia adalah rukun yang paling asasi, paling penting. Min arkanil Islam, min arkanil iman billahi azza wa jalla. Daripada rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada 6, kita sudah tahu. Ada 6. Semuanya penting belaka. Dari 6 rukun iman, yang terpenting, yang lain penting, tapi yang terpenting iman nomor 1. Iman yang satu, rukun yang pertama, iman pada Allah. Iman kepada Allah, makna terpenting, unsur terpenting daripada iman kepada Allah, yakni mengesakannya. Mengesakannya, mentauhidkannya. Sebab kalau hanya percaya pada Allah tapi tidak mengesakannya, namanya musyrik. Faham ya? Nah, unsur terpenting, dasar terpenting, rukun terpenting daripada mengesakan Allah adalah tasbih. Faham di sini? Jadi saya ulangi. Rukun iman ada 6. Okey. Ke-6 itu semuanya penting, semuanya mustahak. Tidak boleh buang satu. Rukun iman ada iman. Ada 6. Rukun iman ada 6. Tak boleh buang satu. Kalau 6 ni dibuang satu, jemaah sekalian, tinggal berapa? Rukun iman ada 6. Kalau dibuang satu, tinggal berapa? Tolong jawab. Masa 1 dengan 5 ya Ustaz. Ya, Kosong Ustaz. rukun iman ada 6. Kalau buang satu, tinggal berapa? Kosong. Kosong. Betul. Kosong. Maknanya orang tu jadi kapio. Ada 6, yang satu tak percaya. Kata tak percaya apa? Tak percaya hari kiamat. Tak percaya apa? Tak percaya Nabi. Tak percaya ada malaikat. Habis. Yang lain habis. Itulah maksudnya. Nah, dari 6 itu jamaah sekalian, saya ulangi. Semua penting ya. Tapi yang paling inti, rukun iman nomor 1. Iman kepada Allah. Itu induknya. Kemudian, unsur terpenting daripada iman kepada Allah, yakni mengesakannya. Mengesakan itu unsur terpenting bagi iman pada Allah. Nah sekarang, dasar terpenting, termasuk asas terpenting, rukun terpenting daripada mengesakan Allah adalah tasbih. Jadi kalau kita ambil makin inti, itulah tasbih. Bermakna kedudukan tasbih dalam agama kita ini, dia bukan hanya rukun iman,
Ia adalah inti dasar daripada usulut tauhid. Dan tauhid itu inti daripada iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu adalah ketua. Ketua itu daripada rukun iman yang 6. Faham ya di sini? Baik. Wa huwa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala anil ghaibi, anil aibi. Bagi baris kalau tak boleh baca. Wa huwa, tasbih itu ialah tanzihuhu. Tanzih maknanya menyucikan. Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala anil aibi, dari segala cacat cela. Menyucikan Allah dari segala cacat cela. Apa saja perkara-perkara yang tak layak bagi Allah, kita jauhkan. Itu tasbih. Allah tidak mungkin punya sifat kekurangan. Tidak mungkin punya sifat kurang. Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak mungkin tidak adil. Allah tidak mungkin tidak mengetahui. Allah tak mungkin tak kisah. Jadi apa saja benda-benda yang tak sempurna, yang tak baik, kita jauhkan Allah daripadanya. Kita sucikan Allah daripadanya. Wan naqsu, dan kekurangan. Kita sucikan Allah dari sifat kurang. Wal auhamul fasidah, dan juga waham yang rusak. Waham itu mana sangkaan, andaian. Kita berfikiran menyangka, walaupun sangkaan itu sangkaan yang lemah, namanya waham, yang tak baik pada Allah, itu pun tidak dibenarkan, menjejaskan tasbih kita. Bahal baru terlintas. Iya ya. Baik juga ya. Jangan-jangan kenapa Allah buat macam tu ya? Tahu tak je masalah, bila kita melihat sesuatu yang kita rasa macam tak sepatutnya berlaku, lalu kita mengatakan begini, ada bencana alam katalah, sehingga kanak-kanak jadi yatim piatu. Bayangkan. Jangankan yang senang tak jadi susah, yang senang apa? Yang miskin bertambah susah, yang senang pun jadi susah. Spontan kita beri komentar selepas melihat itu, katalah, ya kenapa ya Allah buat macam tu? Kesian budak itu. Tiba-tiba yatim piatu. Tahu tak, terluncur daripada mulut kita, kenapa ya Allah buat begitu? Nyawa sekalian, bukankah bila mulut kita mengeluarkan ucapan, kenapa ya begitu? Itu sebenarnya satu ekspresi. Itu sebenarnya satu ekspresi daripada waham dalam hati kita. Kita sebenarnya sudah ada sedikit keraguan akan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Belumlah sampai hingga menuduh Allah tidak adil. Tapi sudah ada sedikit keraguan. Nak kata Allah tak adil, tak berani. Nampak sangat. Tapi dia sudah mulai meragui. Kenapa ya? Kenapa? Saya katakan tadi, jangan sekali-kali hanya kerana kita belum nampak keadilan Allah di dalam ciptaannya, di dalam qada dan qadarnya, lalu kita timbul keraguan, meragui keadilannya. Paling tidak, contoh timbul keraguan itu kita mengatakan, kenapa? Sebab Allah ni tidak boleh kita soal dengan kenapa tu, tak boleh. Dan bila kita mengeluarkan kalimat kenapa, bukankah itu maknanya kita sudah meragui sesuatu yang betul tapi kita ragui tak betul.
Sesuatu yang sempurna, tapi kita meragui kesempurnaannya. Sesuatu yang adil, kita meragui keadilannya. Sehingga kita, kenapa macam ni? Nah, sepatutnya, amantu billah. Seperti mana yang saya katakan tadi, ditanyakan tadi, kalau berlaku sesuatu yang kita tidak sukai, atas kehendak Allah, katakan, Alhamdulillah, ala kulli hal. Bukan kenapa. Bukan kenapa. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Karena kita bila bertasbih, tasbih itu hendaklah menghilangkan dari diri kita al-auhamul fasidah. Waham. Waham itu keraguan. Walaupun keraguan itu hanya mungkin masih ingat ya, tempoh hari, ni minggu lepas tapi Jumaat malam ya. Saya ingat, minggu lepas tapi Jumaat malam. Ada tingkatan-tingkatan ya. Yang paling atas sekali namanya yakin. Yakin itu yakin 100%. Benda itu betul. Itu yakin 100%. Kalau keyakinan kita itu turun 370, saya meyakinilah benda itu betul. Tapi keyakinan saya hanya 70. 70 itu namanya zon. Zon. Okay. Kalau lagi turun lagi, saya percaya benda itu betul. Tapi mungkin tak betul. Keyakinan saya bahawa benda itu betul 50%. Keyakinan saya bahawa benda itu tak betul, benda itu salah 50%. Jadi kalau 50-50, itu namanya syak. Ya, namanya syak. Kalau turun lagi, awak percaya benda itu betul? Ya, saya percaya, tapi keyakinan saya bahawa benda itu betul hanya 20%. Hanya 25%. Yang 80% saya yakin itu salah. Tapi yang 20% saya rasa betul. Keyakinan saya hanya sampai tingkat 2%. Itu namanya waham. Tolong dibezakan ya. Waham, wahmun. Jadi waham kepada Allah itu tidak boleh. Kepada Allah ini perlu kepada peringkat yakin. Orang yang dalam dirinya ada waham pada Allah, syak pada Allah, itu subhanallahnya tercacat. Subhanallahnya cacat. Tidak lagi sempurna. Wadzununul kadzibah, apalagi yang terakhir itu. Dzunun, dzon yang bohong. Itu lagi lah. Bermakna bila orang sudah kata subhanallah, dan subhanallah itu adalah usul, dasar, akar, salah satu akar tunjang terpenting daripada bagi tauhid. Dan tauhid itu unsur terpenting daripada percaya kepada Allah. Iman pada Allah. Dan iman pada Allah itu adalah rukun terpenting daripada 6 rukun iman. Maka bila kita faham ucapan subhanallah seperti itu, kita berkewajiban mutlak menyucikan Allah dari segala cacat cela, kekurangan, waham, apalagi tuduhan-tuduhan. Contoh mudah ya, jemaah sekalian, supaya dia mudah memahami. Bila kita mohon sesuatu pada Allah, minta rezeki lah, minta beruntung dalam perniagaan, lalu Allah beri kita kejayaan, keuntungan. Tapi keuntungan yang Allah berikan itu tidak sebagaimana kita harapkan. Untung tapi tak banyak. Lalu dalam hati kita sedikit macam kecewa. Tak berbaloi lah. Saya dah usaha pernah dapat untung sikit aja. Tahu tak Yasin? Bila kita ada sedikit kecewa kerana keuntung kita Allah bagi sikit, itu makna menjejaskan subhanallah kita. Allah tetapkan qada dan qadarnya kepada kita. Hanya saya qada dan qadar yang Allah tawar kita ini tidak kita sukai.
kita tak sesuai dengan kehendak kita. Lalu kita tidak redha. Tahukah kita, subhanallah, kita tak ada maknanya. Allah timpakan pada kita musibah, ujian. Dan ujian itu ya membuat kita jadi susah. Kemudian kita tidak bersabar. Kita mengeluh. Tahukah kita sikap mengeluh kita terhadap ujian Allah itu menunjukkan subhanallah yang kita ucap itu menjadi kosong nilainya. Ingat musibah yang menimpa, dia mengeluh, tapi tangan pusing, subhanallah, 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 kosong. Ingat, menyucikan Allah itu kerja hati. Awalnya itu merupakan a'malil qulub. Kemudian kita zahirkan, kita ekspresikan melalui mulut. Subhanallah, subhanallah. Bahasa mudah, mulut kata subhanallah itu sebetulnya hanya menterjemahkan, mengekspresikan apa yang telah ada dalam hati. Bukan mulut mengucapkan lalu masuk dalam hati. Bukan begitu. Mungkin orang memahami kebanyakan begitu, tapi hakikatnya zikir bukan begitu. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Zikir itu bukan kita jadikan hati menterjemah apa yang kita ucapkan di mulut. Bukan. Zikir yang sempurna itu yakni mulut menterjemahkan, mengucapkan apa yang sudah memenuhi hatinya. Itu jika hati itu katalah sudah dipenuhi rasa kagum kepada kesucian Allah, kemahabesaran Allah, lalu ya karena hatinya jiwa sudah penuh itu tak mampu nak menahan, keluar ucapan subhanallah. Itulah walaupun hanya sekali, luar biasa. Paham ya? Jadi mulut menterjemahkan apa yang dalam hati, bukan hati mengikuti apa yang kata mulut. Sini cakap, sini menterjemahkan, di sini maksudnya meyakini ya, bukan menterjemahkan jangan diartikan harfiah ya. Ini subhanallah, dalam hati maha suci Allah. Subhanallah, bukan. Nabi tak ajar begitu. Nabi tidak ajar kita baca subhanallah, hati menterjemahkan dalam bahasa Melayu. Cari hadisnya kalau ada. Cari hadisnya kalau ada, hati suruh baca subhanallah, alidah cakap subhanallah, hati menterjemahkan dengan bahasa Melayu, maha suci Allah. Tak ada kan hadisnya, walaupun hadis palsu. Karena memang bukan begitu. Apa yang keluar dalam lidah? Contoh ya Mas ya. Orang marah, kecewa karena ditipu oleh orang, dizalimi oleh orang, marah-marahnya. Hatinya itu memang bergelora marahnya. Marah sungguh tuh. Karena tak mampu nak menahan kemarahannya, kekecewaannya, sehingga keluar ucapan-ucapan. Agaknya kalau ucapan orang keluarnya apa kan? Kalau kalimat lembut atau yang kasar. Yang sopan atau tak sopan. Nah, yang keluar dulu, kata yang keluar dari mulut orang yang marah, itu sebenarnya terjemahan itu daripada ambil dalam hati. Itulah bukan keluar. Itu baru masuk dalam hati, bukan begitu. Minta maaf kalau kita ucap dahulu hati dipaksa. Dalam kata guru saya lah, itu Anda sedang berlakon. Orang berlakon kan yang penting aktingnya dahulu, luaran dahulu. Lalu supaya menghayati. Ketika kamu kata umpamanya, saya mencintai kamu. Wow. Kan hanya berlakon. Supaya betul-betul real lakonannya, semasa awak nanti kata saya mencintai awak, hayati dalam hati. Itu berlakon. Zikir bukan berlakon. Apa yang dalam hati itu hendaklah ada lebih dahulu sebelum muncul keluar.
Baik, untuk memudahkan jamaah memahami, walaupun ini telah saya sampaikan di mana-mana. Coba jamaah lihat dalam Al-Quran, ya. Lihat surah Ali Imran lihat surah Ali Imran. Surah yang ketiga, ayat yang ke-91. Inilah yang saya maksudkan tadi. Jadi kalau orang zikirnya seperti itu, tasbihnya seperti itu, waham itu sudah tidak ada. Kecewa itu sudah tidak ada. Suudzon itu sudah tidak ada. Macam mana dia ada? Hatinya itu, apa namanya? Lidahnya itu hanya menerjemahkan, menzahirkan, mengekspresikan apa yang sudah dalam hati. Bukan lidah dibaca banyak, hati disuruh bukan, itu terbalik. Walaupun mungkin peringkat awal tasbih kita, zikir kita seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mungkin. Sebab mungkin memang kita diajar begitu, tuan-tuan. Kalau kita ingin zikir kita khusyuk, hendaklah bila mulut kita, lidah kita mengucapkan, hendaklah hati mengikutinya. Ya, paling tidak terjemahkanlah. Nanti kita khusyuk. Mungkin. Saya tidak menafikan ada yang mengajar begitu. Ya, mungkin peringkat awal bolehlah. Tapi ingat, bukan cara zikir seperti itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Tapi untuk melatih, okeylah. Lihat ayatnya. Ali Imran 191 yang sakit semua sudah hafal ni. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mereka zikir kepada Allah. Zikir, zikrullah. Ingat. Qiyaman dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan dan dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim dan di atas pembaringan mereka. Maknanya ingat Allah dalam semua keadaan, gitulah. Istiqomah, tidak mengenal suasana, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal sikon. Orang yang zikir kepada Allah, bahasa saya, tidak mengenal, tidak terikat dengan sikon. Jemaah tahu ke sikon? Mana ayat ni zikir pada Allah SWT tidak terikat dengan sikon. Tahu sikon? Sikon itu mana situasi dan kondisi. Situation dan condition. Itu sikon. Baring ke, berdiri ke, susah ke, senang ke, siang ke, malam ke, apa ke. Zikrullah, itu maksudnya. Wa yatafakkarun dan mereka berfikir. Kalau zikir itu menggunakan apa yang dalam dada, hati, jiwanya yang berperanan, hatinya berperanan. Wa yatafakkarun dan mereka berfikir. Ini kerja otak. Fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan tentang penciptaan beberapa langit dan bumi. Setelah langit difikirkan, cipta langit macam mana begitu dahsyat sekali, dikaji daripada awal bagaimana asal usulnya, dan sehingga nampak kebesaran Allah. Setelah mengkaji alam semesta, nampak kebijaksanaan Allah, nampak kebesaran, kesempurnaan, kelatifan, kehalim, semua sifat-sifat Allah ternampak, terbaca terang.
di dalam alam semesta yang ia kaji. Ini bukan nampak dengan mata ya. Nampak dalam hati, mata hatinya nampak. Agungnya Allah, besarnya Allah, sempurnanya Allah. Dan dia dapat melihat itu selepas ia memikirkan, buat kajian terhadap alam semesta. Hati sudah dipenuhi rasa itu. Kebesaran Allah nampak, kesucian Allah nampak, penuh hatinya. Tanpa disedari, tak mampu nak menahan jiwanya yang telah dipenuhi kebesaran Allah, kesucian Allah, keagungan Allah, keluar ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, Engkau tidak cipta semua ini sia-sia. Tak ada yang sia-sia ya Allah. Semuanya ada manfaat, semuanya ada hikmahnya. Maha suci Engkau ya Allah. Subhan. Kenapa diberi kata Maha suci Allah? Karena selama ini hamba-Mu ya Allah berfikir, berburuk sangka. Ada ciptaan Kamu yang sia-sia. Selama ini hamba-Mu fikir, kenapa Engkau cipta mangga busuk? Kan elok cipta manis semuanya, ada manfaatnya. Ini cipta busuk apa? Hamba-Mu fikir selama ini, Engkau cipta makhluk yang sia-sia hanya menyusahkan. Nyamuk umpamanya. Kenapa Engkau cipta nyamuk? Kan lebih selesa hidup kalau tak ada nyamuk. Hamba-Mu fikir macam itu ya Allah selama ini. Selepas hamba-Mu kaji mangga yang busuk, nyamuk yang betul-betul yang semigit. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak cipta sia-sia. Rupanya manfaatnya sangat besar sekali. Untuk mengetahui manfaat di sebalik terciptanya nyamuk, untuk mengetahui kebaikan di sebalik berlakunya tsunami, untuk mengetahui manfaat kebaikan di sebalik COVID-19. Itu perlu tafakur, perlu kajian, mengerahkan otak, dibantu oleh tadakur, sehingga bila dah faham betul semuanya menunjukkan keadilan kepada Allah, kita akan subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Fakina adzabannar, lindungi diri kami ya Allah daripada api neraka. Hamba-Mu telah dosa ya Allah selama ini. Selama ini hamba-Mu telah melakukan dosa karena hamba-Mu suudzon. Hamba-Mu telah terfikir waktu terpetik dalam tentang pikiran kita, tak sepatutnya Engkau buat macam itu. Karena menurut hamba-Mu yang lemah ini, tak ada manfaat. Minta maaf ya Allah, minta maaf. Ucapan itu kan hanya ekspresi daripada kebesaran Allah, kesucian Allah, karena yang telah memenuhi jiwanya. Itu yang saya maksudkan. Lidah itu menerjemahkan apa yang dalam hati. Bukan hati dipaksa menerjemahkan yang dalam lidah. Itu terbalik. Walaupun saya katakan, ya untuk peringkat awal bolehlah. Tapi jangan terus-menerus. Itulah. Mesti ada peningkatan. Sehingga, betul, orang yang hanya dengan lidah, zikir pertama yang paling rendah dengan lidah aja lah. Hati tak ingat apa-apa. Lebih baik daripada itu, lidah berzikir, hati memahami. Lidah, hati. Itu lebih baik yang pertama. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik yakni, lidah hanya menzahirkan apa yang telah dirasa oleh hati. Karena hati sudah penuhi rasa kagum pada Allah, keluar sikit-sikit. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sikit-sikit. Itu yang paling mutu, yang paling kualiti. Dan kita sedang, yang kita pelajari ini, matlamat akhir nanti, agar kita dapat zikir yang tertinggi, yang paling berkualiti. Walaupun mungkin nanti kuantitinya 10 kali saja, barangkali 100 kali saja. Tapi 100 kali yang berkualiti jauh lebih baik dan lebih manfaat daripada 1000, 5000 kali. Apalagi kadang orang mengejar bilangan. Sambil pegang penghitung tasbih itu, bukan melaju. Yang jelas ucapannya hanya kali pertama. Subhanallah. Yang berikutnya apa ke benda zikir macam itu? Pertama, Nabi tak, dari segi syariat tidak ada contoh dari Nabi.
Tak ada contoh dari sahabat, dari tabi'in, dari imam yang 4 pun tak ada. Itu dari sisi syariatnya. Jadi kalau di syariat pun tak ada contoh daripada umpamanya agama. Macam mana nanti matlamat yang dicapainya? Inilah. Sub. Tak jelas. Yang penting 1000. Tapi kata guru saya itu lepas maghrib hingga isyak kena 5000. Lalu sub. Bukan begitu. Bukan begitu. Baik ya? Itu paragraf yang pertama. Mungkin setakat ini sudah ada ditanyakan namanya. Saya silakan kalau ada yang tanya. Karena ini memang penuh, mungkin undang. Banyak tanya, saya persilakan. Sebelum kita teruskan. Ada ke macam kerusi meja semua tu dia pun berzikir ke? Halo? Kursi meja semua tu berzikir juga ke? Apa ayat yang kita baca tadi menurut fahaman jamaah apa? Semua berzikir. Kalau itu iyalah. Ciptaan Allah. Makhluk Tapi Allah. kursi meja tu daripada kayu juga. Adakah mereka berzikir juga? Coba Allah berfirman, wa im min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada kecuali bertasbih. Coba. Itu tak jelas atau tak jelas agaknya maksud? Jelaslah semuanya lah. Ya ini kalau kita sudah. Ya sikit. Hanya mungkin pertanyaan itu timbul, Allah sendiri dah beritahu. Hanya karena tapi kamu tak dapat memahami gitulah. Jangan-jangan kalau zikir macam mana zikirnya? Kalau bercakap apa suara tak pernah dengar. Kan mungkin kan itu kan. Jadi pertama kita kena yakini masalah kita dengar tak dengar, faham tak faham itu cerita kedua. Sebab Allah sendiri pun sudah beritahu. Kamu tidak memahami tasbih mereka. Tapi ada orang yang dapat memahami. Nanti insya-Allah kita akan berikan contohnya. Gunung Uhud ketika Nabi sedang sedang duduk lepas perang. Lepas perang, Nabi berdiri di atas Gunung Uhud, pijaklah. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud tu bergegar macam tu. Macam mana gunung bergegar? Nabi panggil gunung Uhud, "Hai Uhud, diamlah kamu, uskun." Diam kamu Uhud. Yang ada di atasmu ini ya Nabi Allah dan orang yang jujur. Serta 2 syahidani, 2 orang mati syahid. Lepas itu gunung Uhud tu diam. Ya, justru Nabi diam. Yang dimasukkan Nabi Allah, As-Siddiq itu Abu Bakar, dan 2 orang mati syahid rupanya Umar dan Utsman. Semasa Umar masih hidup, Nabi sudah beri gelaran pada 2-nya syahidani, 2 orang mati syahid. Dan betul, Umar matinya dibunuh, Utsman matinya dibunuh. Gunung bergerak. Unta datang jumpa Nabi, bercakap dengan Nabi. Batang tamar. Pokok tamar yang dah mati, dah mati, bukan hidup. Ditebang. Lalu diletakkan di Masjid Nabawi sebagai tiang. Nabi suka bersandar di tempat itu. Bila duduk di masjid, Nabi bersandar ke batang tamar tadi. Nabi pun akan khutbah di tempat itu sebelum ada mihrab. Setelah dibuat mihrab, Nabi pindah khutbahnya ke mihrab. Kali pertama Nabi akan khutbah di mihrab, tiba-tiba terdengar ronin. Ronin itu suara macam tangisan baby. Macam bayi menangis. Nabi dengar, sahabat pun dengar. Tapi tak tahu dari mana arah suara ini. Setelah diperhatikan betul-betul, rupanya daripada pokok tamar batang yang dah mati yang selalu Nabi duduk bersandar. Lalu Nabi dekati pokok tamar tadi, lalu dibujuk. Nabi sapu begitu, macam orang ibu menyapu-nyapu gitulah anaknya, meraikan. Sudah diamlah kamu. Setelah dibujuk oleh Nabi, diam itu. Rupanya batang tamar yang dah
kering itu, sedih sekali ditinggal oleh Nabi. Nabi sudah tidak lagi duduk bersama di situ, menyiapkan korban di situ, tapi di tempat lain. Baru berpisah beberapa meter, itu pun sedih karena cintanya. Itu. Jadi tidak mati. Tidak ada benda mati hakikatnya kalau dikaitkan dengan tasbih. Dengan tasbih. Ustaz, Itu. Ya. makna zat Allah bagi makhluk yang bertasbih itu tidak luntur, tidak hilang walaupun kita manusia proses dia. Misalnya tadi macam barang makanan, beras, dan dimasak jadi nasi, dia masih ada zat untuk bertasbih pada Allah itu. Itu maksudnya Ustaz, ya? Tak hilang dia punya itu. Firman Allah tadi cukup jelas. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit atau di bumi, yang bernyawa atau yang tak bernyawa, yang bergerak atau yang tak bergerak, yang kita kata hidup atau yang kita kata mati, illa kecuali yusabbih, sentiasa bertasbih, bihamdih, dengan memujinya. Itu bagi saya cukup jelas. Ayat itu cukup jelas dan tidak perlu diandai-andai. Mengandai-andaikan karena Quran sendiri beritahu. Tapi macam mana itu? Karena walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kamu tak dapat memahami tasbih mereka. Sehingga jangan hanya kerana kita tak dapat memahami tasbihnya karena kekurangan ilmu, lalu kita fikir ia tidak bertasbih. Begitulah maksudnya. Saya beri satu contoh. Gunung bertasbih. Pastilah Quran kata begitu. Burung bertasbih. Pertanyaannya, pernahkah kita mendengar, melihat, atau paling tidak merasakan ketika kita berada di kaki gunung itu sedang bertasbih? Tidak kan? Tidak kan? Tetapi Nabi Daud merasakan. Tengok. Dalam Quran, gunung, burung, semuanya bertasbih bersama Nabi Daud. Pertanyaan, adakah gunung baru bertasbih ketika Nabi Daud bertasbih? Atau adakah gunung itu hanya bertasbih ketika zaman Nabi Daud saja? Dan berhenti bertasbih ketika Nabi Daud sudah meninggal? Tentu tidak. Gunung akan terus bertasbih. Karena Nabi Daud diberi ilmu oleh Allah, dapat memahami, merasai tasbihnya bukit. Jadi seronok. Nah, orang yang mampu memahami seperti itu, Mas Kan, saya yakin tasbihnya pasti tidak kosong. Pasti orang yang akan mendapatkan kenikmatan bertasbih. Kenapa? Tidak merasa keseorangan. Bahkan mungkin merasa malu jika tasbihnya hanya pura-pura, tidak bersungguh-sungguh, kerana makhluk yang ada di sekelilingnya, tumbuh-tumbuhan, dinding, batu, semut, cicak, punya tasbih yang hebat. Dan tak ada siapa di antara mereka itu yang pura-pura. Anda rasakan. Dan itu memang ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi. Tapi bukan tidak mungkin kita capai. Allah berfirman dalam surah Ali Imran tadi, jika kita rajin berfikir, mengkaji ciptaan Allah, sehingga kita nampak kebijaksanaan, keagungan, kesempurnaan, keadilan, kekuasaan Allah dalam ciptaannya, sehingga kita nampak dan merasakan, insya Allah bila tasbih nanti kita akan dapat itu. Itu sarana dia. Itu sarana dia. Tapi jangan kita mengharap bila kita bertasbih, kata dulu di bilik baca subhanallah, lalu kita mengharapkan almari sebelah pun nanti subhanallah, ketakutan kita. Bukan begitu maksudnya, lalu cicak pun subhanallah. Tasbih itu menyucikan Allah, walaupun cara yang Allah tetapkan bagi setiap makhluk pasti berbeza antara satu dengan yang lain. Jangan kita pikir tasbihnya cicak macam tasbih kita subhanallah, ya tentu bukan begitulah. Nanti akan dijelaskan. Ya. Itu ya. Ya silakan. Ada satu soalan. Tadi Ustaz pun dah sebut tentang
konsep yatafakkarun dalam ayat tu, kalau kita tengok sekarang ni, ilmu sains dah banyak dikaji dan kita boleh capai lah, kita boleh baca. Jadi bolehkah kita melihat bila kita membaca hasil-hasil kajian sains yang terlalu banyak yang dapat menjurus kita kepada melihat kebesaran Tuhan sebagai satu ibadat kerana dia extension daripada knowledge dalam Quran dan kita digalakkan memahaminya. Boleh kita lihat begitu Ustaz. Jadi kita baca buku sains itu sebagai satu ibadat lah. Kalau dia mendorong kita kepada kita katakan sikap melihat kebesaran Tuhan dan kita bertasbih dengan pengetahuan yang ada. Okey. Ya. Okey. Pertama yang saya sampaikan, kali-kali adakah itu ibadah tidak? Ya, kita kena sepakat dahulu tentang takrif ibadah. Itu kena sepakati dahulu. Adakah ia termasuk ibadah atau bukan? Apa yang perlu kita ketahui dan perlu kita sepakati apa definisi ibadah. Itu kena tahu, kena sepakat. Kata Imam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu, ibadah itu yakni kullu qaulin, setiap perkataan, au fi'lin, atau ucapan, atau perbuatan, ucapan atau perbuatan, zahiron, yang zahir, batinan, atau yang batin, yang dalam hati, yuhibbuhullahu wa yardah, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu ibadah. Apa saja ucapan kita, perbuatan kita, yang nampak ke yang tak nampak, yang zahir seperti gerakan tangan ke, mulut ke, kaki ke, atau yang batin, yang dalam hati, sifat yang Allah suka dan Allah ridho, itulah ibadah. Okey. Itu satu. Sekarang, kalaulah seperti itu definisi cakupan ibadah. Sekarang contohnya, rajin, katalah kita bekerja rajin, bagi tulisan rajin. Agak-agaklah rajin itu perbuatan kita, sifat kita yang Allah suka ke Allah tak suka. Rajin. Agak-agak. Suka kan? Suka kan? Ya. Itu ibadah. Kemas rumah supaya rumahnya nampak cantik dan bersih, sedap mata memandang. Agar Allah suka ke tak suka? Suka. Suka. Karena suka, maka memberikan rumah itu ibadah. Begitulah pengertian dia. Syaratnya dia bukan karena Allah ya. Kalau memberikan rumah bukan karena Allah, nanti lepas itu ya bukan ibadah. Lepas penat akhirnya berdengung aja macam tebuan kena juluk. Nah, itu tak ibadah lah. Kalau macam itu pun ibadah, makan makanan dengan tangan kanan, maka Allah suka ke tak suka? Suka. Maka makan dengan tangan kanan namanya ibadah. Makan dengan tangan kiri, Allah suka tak suka? Tak suka. Maka tangan dengan kiri adalah bukan ibadah. Sederhana kan ibadah. Nah, kalau benda-benda seperti itu yang kita anggap itu pun ibadah, apatah lagi kita mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu kita dapat mengenali Allah sebenar-benar kenal. Oh, itu ibadah yang luar biasa. Karena itu sarana. Orang Arab kata, maksudnya ulama silam kata, ulama saya kata, lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Jika tujuannya itu hukumnya wajib, maka wasilah sarana itu pun hukumnya wajib. Mengenali Allah dengan sebenar kenal itu hukumnya wajib.
Jika cara mengenali Allah itu, jika mengenali Allah itu jika kita tidak mampu mengenali Allah kecuali dengan mengkaji, mempelajari ciptaannya, kerana dalam ciptaan Allah, Allah tunjukkan segala sifat kesempurnaannya, maka mempelajari ciptaan Allah itu hukumnya wajib. Hanya tolong dibezakan. Mempelajari ciptaan Allah itu mempelajari alat. Oke, alat. Mengenali Allah itu tujuan. Jadi kalau orang mempelajari ciptaan Allah, apapun bidangnya, pakar cuaca, itu kan mempelajari ciptaan Allah. Pakar urat, pakar tulang, pakar rambut, pakar kuku, pakar gigi, pakar gusi, pakar otak, pakar pokok, pakar laut, pakar cicak, pakar... Nah, itu kan alat. Jika tujuannya mempelajari supaya kita dapat menghantarkannya kenal pada Allah, maka itu ibadah. Itu alat. Ma'rifat Allah itu tujuan hidup. Tetapi ini, jika orang belajar ciptaan Allah, ya katalah belajar sains sehingga mendapat gelaran saintis tersohor, tetapi tidak kenal penciptanya, itulah yang rugi. Bahkan jika ia menafikan yang ada yang mencipta, itulah orang kafir, tepatnya kekal dalam neraka. Kan ada saintis tapi etis. Cuman ada saintis tapi etis. Neraka tempatnya. Wah, jika dia seorang saintis dan dengan ilmunya itu membantu dia lebih mengenali penciptanya, masuk surga. Pelik tak pelik? Orang kagum dengan besi, karena dia pakar besi. Dia pakar besi, dikajinya hingga yang atom besi itu macam mana, gabungan apa dulu, asal usulnya macam mana, faham betul. Kalau artikel tentang besi pun setebal 500 muka surat. Pakar kan, pakar besi. Pelik tak pelik bila seorang yang pakar besi tapi tidak kenal yang menciptanya. Pakar urat saraf otak. Yalah, seorang neurologis umpamanya. Hebat sungguh, tapi tidak kenal yang mencipta. Bahkan menafikan adanya pencipta. Itu namanya etis yang saintis yang etis. Neraka, kekal dalam jahanam. Kekal dalam jahanam. Saintis yang etis. Wahal kalau dia mengkaji ciptaan Allah, dengan ciptaan Allah tadi menghantarnya makin kenal pada Allah. Lalu dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, surga tempatnya. Jadi pembeza saintis yang ahli surga dengan saintis yang ahli neraka, walaupun kajiannya sama-sama saintis, yang bezakan apa? Saintis ahli neraka belajar sains, belajar alam semesta sebagai tujuan. Sementara Muslim ahli surga belajar sains sebagai alat untuk mencapai tujuan. Boleh dipahami agak-agak? Ya. Boleh, Ustaz. Tambahan, Sheila? Okey. Kalau tidak, kita baca paragraf berikutnya. Kita baca paragraf berikutnya. Wa qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Dan berkatalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Ini saya kutip dari kitab Majmu'ul Fatawa ya. Jadi fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah itu dikumpulkan, atau kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa. Apa kata beliau? Al-amru
bitasbihihi yaqtadi aidan tanzihahu. Al-amru perintah Allah. Bitasbihi untuk kita menyucikannya. Tasbih. Yaqtadi aidan. Ya. Ia memastikan atau menetapkan juga tanzihahu. Jadi tasbih itu juga menetapkan tanzih. An kulli aibin. Daripada tiap-tiap cacat celah, wasu'in dan keburukan. Wa isbatil sifatil kamali lahu. Dan menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Saulangi. Tasbih, perintah tasbih daripada Allah. Allah suruh kita bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbik. Lalu kita kata subhanallah, subhanallah. Itu kata Ibnu Taimiyah, ucapan kamu subhanallah karena nak memenuhi, nak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, hendaklah ia juga menetapkan bagi kamu untuk tanzih, menyucikan Allah daripada segala cacat celah, segala kekurangan, keburukan, sekaligus menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi bila kita sudah kata subhanallah, kita tidak boleh lagi meragui keadaan Allah. Sebaiknya kita meyakini akan keadilannya. Itulah. Bila kita sudah kata subhanallah, kita wajib menjauhkan Allah daripada sifat kurang dan menetapkan baik bagi Allah sifat kesempurnaan. Bila kita sudah cakap subhanallah, kita jauhkan, kita bersihkan Allah daripada sifat zalim, sekecil apapun, lalu kita tetapkan sifat adil yang sempurna bagi Allah. Faham? Itu maksudnya. Jadi, jauhkan sifat yang tak layak bagi Allah dan tetapkan sifat yang sempurna bagi Allah. Itu makna tanzih. Dan itu kesan akibat daripada tasbih. Jadi tasbih bukan sekadar subhanallah, subhanallah. Itu ada tuntutannya. Bila kita sudah baca tasbih subhanallah, itu ada tuntutan. Kita dituntut oleh kalimah tasbih untuk melakukan satu perbuatan. So, bukan ucapan kosong, bukan. Sebab itu kita mampu melakukan tuntutan subhanallah jika subhanallah yang keluar dari mulut itu terjemahan, ekspresi daripada apa yang ada dalam hati. Itu mudah memenuhi tuntutannya. Baik. Fa inna tasbih, karena sesungguhnya tasbih yaqtadi tanzih, ia menetapkan juga tanzih, penyucian tadi. Wa ta'zim, mengagungkan. Dalam mengucap kalimat tasbih itu juga ada sifat mengagungkan. Kita mesti, hati kita mengagungkan dia. Dan tasbih ada Allah. Nah, kesan atau tanda kejujuran kita mengagungkan Allah. Tanda kejujuran kita mengagungkan Allah itu, membesarkan Allah itu, jika kita merasakan selain Allah kecil. Jemaah sekalian, yang kita berani bab hati, jadi mungkin bahasanya agak perlu sedikit hati-hati. Saya ulangi. Tasbih itu kata Imam Ibnu Taimiyah juga membawa makna memastikan kita mengagungkan, ta'zim, membesarkan, mengagungkan, meyakini Allah itu sempurna, begitulah. Nah, bukti takzim, kejujuran takzim kita, tasbih kita pada Allah, bukti yang kita ini jujur mengakui Allah itu maha sempurna, maha adil, maha kuat. Apa buktinya? Jika kita meyakini dan merasakan selain Allah kecil.
Important. Selain Allah tidak sempurna. Bukti bahwa kita meyakini Allah itu maha suci, apa buktinya? Apa bukti kejujuran kita mengakui Allah maha suci? Buktinya, yakni jika kita mengakui diri kita tidak suci. Begitulah. Bukti kejujuran kita mengakui Allah itu maha kaya bila kita menyadari dan mengakui seyakin-yakinnya, sejujurnya bahwa kita ini maha fakir di hadapan Dia. Antumul fuqara. Orang yang mengakui, meyakini Allah maha kaya, tapi dia juga merasa dirinya kaya, itu bukan jujur. Mengakui Allah macam tidak jujur. Dia mengakui Allah maha besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia juga meyakini, mengakui ada selain Allah yang besar. Ya, kosonglah pengakuan kita itu. Bukti kejujuran kita bahwa Allah itu maha mengetahui, Al-Alim. Apa bukti kejujurannya? Menyadari, mengakui yang diri kita ini tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang Allah berikan pada kita. Bak kata malaikat itulah. Malaikat itu alim, pandai je masalah. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Tuhan kami, Maha Suci Engkau ya Allah. Kami tak ada ilmu sikit pun kecuali apa yang Kau telah ajarkan. Itu malaikat tu mengaku dirinya jahil. Bermakna kalau kita merasa besar, merasa hebat, merasa suci, merasa betul, merasa bla 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 pandai, merasa tak perlu siapa-siapa. Subhanallah, kita tiba-tiba menjadi hilang sama sekali. Hilang. Itu fahaman yang sangat tepat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Karena subhanallah bukan hiasan bibir. Faham ya? Itu rahasia dia. Rahasia dia. Sehingga membuat kita, bila kita faham betul dengan subhanallah, buat kita tu makin tunduk di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Hebatnya pula orang yang mengakui menjadi kelemahan dirinya di hadapan Allah, justru Allah bagi orang kekuatan menghadapi makhluk. Ini hebatnya. Semakin kita merasai dan menyadari yang kita ini lemah selemah-lemahnya di hadapan Allah, hina sehina-hina di hadapan Allah, saat itu justru Allah beri kita kekuatan menghadapi makhluk. Justru Allah akan gerakkan hati makhluk menganggap kita ini orang yang baik. Kita merasa hamba Allah yang tidak baik di hadapannya karena banyak kekurangan. Bila pengakuan kita diterima oleh Allah, justru Allah gerakkan manusia mengakui kebaikan kita. Sebaliknya kalau kita merasa baik di hadapan Allah, ya Allah, hamba-Mu ini telah susah payah. Allah. Kalau kau tanya tentang sembahyang, tak payah tanyalah. Sembahyang hamba-Mu ini sudah banyak. Kalau engkau nak tanya tentang puasa, lah, kecil, hamba-Mu ini tak pernah tak puasa. Kalau engkau yang tahu tentang tanya tentang berapa sudah banyak sedekahku, jangan tanya. Di kampung ini akulah orang paling banyak sedekah, ya Allah. Tentang amalan, kau jangan khawatir, kau tahu dia. Tiba-tiba kita merasa, jadi rasa-rasanya ya Allah, karena solatku sudah banyak, puasaku banyak, sedekahku banyak ya Allah. Rasanya tak patut engkau tidak kabulkan permohonan aku. Kurang apa lagi hamba-Mu ini? Wah, kalau kita berani cakap itu, habis jamaskan kita. Sekelip mata tiba-tiba menjadi orang yang paling hina di hadapan Allah. Walaupun baru kita punya tasbih 1000 kali. Inilah maksud kata Imam Ibnu Taimiyah. Rasa takzim tak ada. Tanzih tak ada. Wa ta'zimu yastalzimu, dan mengagungkan Allah itu memastikan kita isbatal mahamid. Mewajibkan kita untuk terus menetapkan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah.
tak pernah mencela, tak pernah ragu, Maha Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang dalam semua keadaan. Allati yuhmadu 'alaiha, yang Allah terpuji atasnya. Fayaq tadi dzalika tanzihahu, maka semua itu akan menyebabkan kita dapat tanzihkannya, tahmid memujinya, takbirahu membesarkannya, tauhidahu mengesakannya. Kalau dalam bahasa mudah, kata Ibnu Taimiyah, bila kita bertasbih pada Allah, subhanallah, dan tasbih kita itu betul-betul sebagaimana yang dikehendaki. Betul-betul yang dikehendaki. Kata Ibnu Taimiyah bahasa mudahnya, kita sebenarnya bukan sedang bertasbih saja. Walaupun yang kita ucapkan baru subhanallah, tapi hakikatnya kita tidak hanya menyucikan Allah saja. Kalau tasbih kita betul, telah nilai betul sebenarnya yang diharapkanlah. Saat itu kita juga telah memujinya, telah tahmid, telah membesarkannya, telah mengesakannya. Semuanya jadi satu. Masya Allah. Saya itu kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu sebenarnya intinya nanti arahnya ke sama. Siapa yang telah mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah walaupun satu, tetapi betul sebagaimana yang dikehendaki, karena telah ketika baca tasbih, dia telah memujinya juga, telah membesarkannya juga, telah mengisakannya juga. Ketika dia baca la ilaha illallah, dia pun telah bertasbih juga, telah bertahmid juga. Itu maksudnya. Walaupun mungkin belum mengucapkan subhanallah, dia baru baca la ilaha illallah. Dia baru baca alhamdulillah, belum baca Allahu akbar. Begitulah keempat-empatnya. Nah, pertanyaan kenapa tak bagi satu aja? Kenapa masih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Inilah murahnya agama Islam. Barangkali orang tidak mampu memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan dengan kalimat subhanallah. Tapi rupanya dia lebih mudah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya dengan kalimat alhamdulillah atau dengan sebanyak. Karena jemaah sekalian, ya, perkara ini tidak mudah kecuali betul-betul kita bersungguh-sungguh menyucikan Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya, sesuai dengan keagungannya. Itu tidak mudah. Tetapi bukan benda yang mustahil gitulah. Karena Allah bagi caranya, bagi panduannya. Quran sendiri pun mengakui, memberitahu kita, ramai umat manusia yang mereka fikir telah berjaya mengagungkan Allah, tetapi hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah. Lihat ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang merasa telah membesarkan atau mengagungkan Allah, tetapi hakikatnya mereka tidak membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 91. Ayat ke-6 surah 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Itu saja. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Walaupun ayat itu kan kepada ahli kitab ya.
Walaupun ini daripada ahli kitab, tengok Allah tegur mereka. Dan tidaklah mereka ahli kitab itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Wahai mereka mendakwa mengaku telah mengagungkan Allah. Apa sebabnya? Idz qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Oh, ini ditujukan pada orang musyrik ya. Ketika mereka berkata, berkeyakinan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun ke atas manusia. Ketika manusia mendakwa tidak mungkin Allah melantik manusia sebagai utusannya, itu sudah dianggap tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya, ketika seseorang sudah meragui akan kerja Allah, meragui keadilan Allah, meragui kasih sayang Allah, meragui kebenaran Allah, orang itu sebenarnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Sebab itu kalau kita ingin besarkan seagung-agungnya, buang sifat-sifat seperti itu. Kalau kita meyakini Allah adil, sudah adil tanpa syarat. Jangan merasa, jangan sudon yang Allah tak pernah adil. Jangan tanya kenapa gitu, kenapa begini, kenapa begitu. Sebab bila kita sudah subhanallah, subhanallah, tapi kita masih meragui akan qada qadarnya, keadilannya dalam menimpakan musibah, terkena ayat ini, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungannya. Maknanya subhanallah kita masih dipertanyakan. Kalau bahasa kasonya, bahasa kasor lah ini, ya. Tapi taklah macam itu untuk mudahkan paham. Mungkin malaikat tanya, awak ni macam mana lah? Mulut awak ni terus-menerus menyucikan Allah. Allah kata maha suci. Tapi mulut awak kata Allah maha suci. Tapi apa yang dari awak tengok? Awak meragui keadilan Allah. Awak tak puas hati dengan itu. Awak tidak ridha dengan qada qadarnya. Awak tidak sabar dengan ujiannya. Awak tidak syukur dengan pemberiannya. Tapi mulut awak Allah maha suci, Allah maha suci. Bahasa kasornya macam itulah. Jadi malaikat mungkin nak tulis pun, tulis yang mana nih? Masya Allah, kalau walaupun saya tak kata adakah malaikat kata begitu, ya tentu tidaklah. Ini hanya memudahkan untuk kita memahami. Jadi kalau kata guru saya dahulu, dalam beribadah nih, nanti kata guru saya, janganlah kamu menyusahkan malaikat yang nak mencatat amal kamu. Bila kamu nak beribadah, jangan menyusahkan malaikat yang nak mencatat amal kamu. Saya malaikat sebab salah nak catat macam mana orang? Orang baik ke orang tak baik? Setengah baik ke setengah baik? Ini banyaknya jangan. Sekejap ini, sekejap itu. Ini kata lain, ini kata. Masya Allah. Jemaah sekalian, untuk sementara itu saja yang sempat kita pelajari bersama. Ya. Baru sampailah paragraf tentang apa kata Ibnu Taimiyah. Nanti kita lihat pula apa kata murid beliau, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan dia memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat bersama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.